Senang bertemu Anda, Mr. Wick. Bangga bertarung dengan Anda, Mr. Wick. Halo guys, balik lagi sama gue Pet lagi di sini. Gimana? Mas pacaran full komitmen tapi nggak nikah-nikah? Oke, di video kali ini kita bakal ngelanjutin apa yang sudah kita mulai dan kita tantang semua yang berkadar testosteron ini. So ya, jadi di video kali ini kita bakal merewatch John Wick Chapter 3 Parabellum tahun 2019. Dibintangi langsung oleh Keanu Reeves sebagai John Wick, Ian McShane sebagai Winston, Lawrence Fishburne sebagai Bowery King, Halle Berry sebagai Sofia Al-Azwar, Asia Kate Dillon sebagai The Adjudicator, Lance Reddick sebagai Charon, Mark Dacascos sebagai Zero, Kang Yayan Ruhian dan Kang Cecep Arif Rahman sebagai Shinobi. Ini wajib di-mention guys. Dan masih banyak aktor bintang lainnya. Di trilogi film John Wick yang ketiga ini melanjutkan di mana di chapter yang kedua John yang telah mendapatkan titel Excommunicado, yang berarti John telah kehilangan semua hak istimewanya sebagai assassin. Dan tambah diperparah juga karena di film sebelumnya John telah membunuh Santino Di Antonio yang merupakan salah satu high table atau bisa dibilang pemimpin dari seluruh sistem kriminal di semesta John Wick ini. Dan John ditetapkan sebagai buronan dengan bounty sebesar 14 juta dolar. Itu duit guys, duit. Yang artinya John akan diburu oleh assassin di seluruh dunia. Bahkan assassin dari tanah kita tercinta pun ikut memburu John. Siapa lagi kalau bukan Kang Yayan Ruhian dan Kang Cecep. Gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran dan daripada berbacot ria, mari kita simak alur ceritanya and enjoy. Langsung saja cerita berlanjut. Kita diperlihatkan Bang John yang tidak ada hentinya berlari, dikarenakan waktu Excommunicado dan berserta kontrak terbukanya yang sebesar 14 juta dolar itu akan segera dimulai. Nampak di sana Winston dan Sharon pun turut prihatin dengan nasib Bang John. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan karena ini semua sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Waktu terus berjalan. Sebentar lagi semua perhatian dari para assassin yang ada di dunia bawah akan tertuju kepada si John. No time to dilly-dally, Mr. Wick. Dengan begitu, John memutuskan untuk menitipkan kembali anjingnya ke Hotel Continental. Dan ia bergegas untuk menuju ke sebuah perpustakaan di kota New York guna untuk mengambil simpanan beberapa butir koin emasnya dan sebuah kalung salib yang dia simpan di sebuah buku tua. Hingga datanglah seorang bertubuh tinggi besar bernama Ernest, nggak pakai prakasa. Ia langsung mendahului menyerang si John untuk membuka grand opening Excommunicadonya yang sebenarnya masih beberapa menit lagi. Waktu Excommunicado tinggal 10 menit lagi, John mendapati 2 luka tusuk di bahunya. Sehingga mau tidak mau, dia bergegas untuk menuju ke dokter langganannya. Dengan waktu yang tersisa hanya tinggal beberapa menit lagi, sang dokter berusaha konsentrasi... dan sebisa mungkin untuk menutup luka si John. Hingga waktu tinggal 5 detik berjalan, 3, 2, 1... Masa Excommunicado John Wick, kontrak berlaku 14 juta dolar, semua layanan ditangguhkan. Penyerbuan sudah berlaku. Di sana sang dokter menyuruh John untuk menembakkan dirinya agar dia bisa mendapatkan alasan ke high table bahwa bantuannya tadi itu adalah sebuah paksaan. John pun menembak dokter ke bagian yang tidak terlalu krusial agar si dokter lolos dari tuduhannya. Ya karena sudah membantu si John gitu. Untuk imbalan sebesar 14 juta dolar, tidak perlu waktu lama untuk menunggu si John diburu oleh seluruh kelompok assassin yang tersebar di setiap sudut kota. Hingga tidak ada cara lain, si John pergi ke toko senjata dan berusaha untuk merakit senjatanya seadanya. Lolos dari kelompok satu, datanglah kelompok lain yang memburunya. Intinya, si John tidak akan diberi waktu untuk ngaso dan leha-leha meskipun hanya sebentar. Hack Table sungguh benar-benar serius akan hal ini, sehingga mereka menaikkan harga buronan John Wick menjadi 15 juta dolar. Itu duit cuy. Setelah John lolos dari kelompok kedua, John menuju ke suatu tempat yang dimana tempat ini akan membuka sedikit latar belakang dari si John. Kesimpulannya bahwa John ternyata dibesarkan oleh sebuah asosiasi yang diketuai oleh seorang yang disebut The Director, pemimpin dari kelompok Ruska Roma. Dan nampaknya ia melatih para yatim piatu untuk menjadi assassin. Dan John Wick menjadi satu-satunya murid yang berhasil. John Wick yang memiliki nama asli Jardani Jovanovic ini berhasil membangun reputasinya bertahun-tahun hingga diberi julukan The Baba Yaga. Kedatangan John ke sini sebenarnya hanya untuk minta satu bantuan kepada direktur.
yaitu sebuah perjalanan untuk menuju ke Casablanca untuk menemui seseorang, namun meskipun memiliki satu tiket pertolongan, The Director menolak dikarenakan Ruska Roma juga terikat dengan High Table. Di sana John memohon dan berlutut, berusaha menagih haknya dalam sebuah pertolongan yang seharusnya harus Ruska Roma berikan. Ditambah lagi John memiliki satu tiket pertolongan, sehingga The Director menuruti apa yang diinginkan si John, tapi dengan sebuah konsekuensi bahwa setelahnya tiket si John ini akan dibakar, dan secara utuh akan lepas dari keterikatan dari Ruska Roma, yang artinya John sudah benar-benar tidak punya tempat untuk pulang. Singkat cerita, akibat kegaduhan besar ini datanglah seorang dari utusan High Table, yang bisa kita sebut dengan sebutan The Adjudicator. Seorang yang diutus untuk mengadili siapapun yang melanggar peraturan. Kali ini, Adjudicator akan menemui Winston. Sang Adjudicator langsung melihat jasad dari Santino yang dibunuh oleh si John, dan sebenarnya tujuannya ke sini untuk mengadili Winston. Meskipun Winston sudah mengabdi di bawah High Table selama 40 tahun, yang namanya aturan tetap tidak boleh dilanggar. Winston diadili bahwa dia tidak langsung membunuh si John ketika penembakan Santino yang ada di depan matanya. Dan juga Winston memberi waktu 1 jam kepada si John untuk melarikan diri, meskipun yang membuka ekskomunikado si John adalah Winston sendiri. Tetapi itu tidak cukup untuk Winston lolos dari pengadilan. Di sana sang adjudicator memberi waktu Winston 7 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Entah dengan cara apa, High Table tidak mau tahu. Dan sebelum Winston akan lengser dari jabatannya dan siap diganti oleh orang lain. Tidak hanya Winston, sang adjudicator juga mendatangi Bowery King untuk mengadilinya tentang dirinya yang membantu si John waktu itu dengan memberikannya waktu 7 hari sebelum tahtanya akan lengser dan akan menjadi gelandangan sesungguhnya. Singkat cerita, John telah sampai di Casablanca di negara Maroko. Nampak jelas kemanapun John pergi pasti ada saja yang memburunya, sehingga John sama sekali tidak bisa menghindari pergelutan duniawi. Namun tiba-tiba ada seorang yang menolongnya dan membohongi si pemburu bahwa John sudah mendapatkan amnesti, yaitu sebuah pengampunan. Lalu diantarkanlah John untuk menuju Hotel Continental cabang sana, di mana John ingin menemui seorang yang disebut dengan sebutan Nona Al-Azwar, atau John biasa memanggilnya dengan nama Sofia. Alasan John mendatangi Sofia adalah karena John memiliki sebuah perjanjian darah dengannya. Karena dulu Sofia pernah meminta bantuan kepada si John untuk melindungi anaknya. Namun kini Sofia sudah setara dengan Winston sebagai seorang manajer Continental. Di sana cukup ada perdebatan, karena John berstatus ekskomunikado, dan High Table tidak akan pandang bulu. Namun dengan kebaikan dan atas dasar konco kental dengan si John, Sofia pun membantu si John dengan mengantarkannya ke seorang bernama Berada, yaitu mantan bos dari Sofia, untuk menanyakan keberadaan The Elder, pemimpin nomor 1 High Table, dan hanya Beradalah yang tahu. Kira-kira untuk apa John pengen ketemu dengan The Elder? Mari kita lanjut. Kembali ke seberang sana, High Table tidak akan tinggal diam. Sang adjudicator mengerahkan pasukan khusus, mereka yang berkamuflase menjadi pedagang kaki lima, yang dimana Kang Yayan Ruhian dan Kang Cecep juga ada di sana, dan memerintahkan secara langsung untuk memburu si John. Jagoan kita nih bro, keluar bro. Langsung saja setelah pasukan khusus dibentuk, sang adjudicator menuju ke Ruska Roma untuk menghubung The Director yang sudah berani-beraninya membantu si John. High Table tidak menerima alasan apapun, mau si John ini alumni sana kek, anak emas Ruska Roma kek, punya tiket pertolongan kek. Pokoknya High Table ini sangat menjunjung tinggi yang namanya peraturan. Singkat cerita, akhirnya John telah sampai di markas Berada. Di sana, John langsung cerita tanpa cipika-cipiki. Dia mohon bahkan sampai bersujud untuk meminta bantuan Berada agar dia diberitahu lokasi dan cara untuk bertemu tertua High Table. Di sana Berada tidak semudah itu luluh, karena mungkin saja John bisa dibunuh langsung saat itu juga. Karena sudah berani datang ke sini dikala status titelnya adalah ekskomunikado. John masih berusaha meyakinkan niatnya untuk bisa meminta ampunan kepada ketua, sehingga Berada tidak punya pilihan untuk tidak memberitahu lokasi tertua High Table. Tetapi semua itu tetap harus ada balasannya, di mana Berada minta anjing kesayangan dari Sofia untuk dia pelihara. Namun ketika Sofia menolak hal itu, di sanalah gelut antar SMK pun dimulai. Lanjut setelah acara gelut antar SMK usai, mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah gurun untuk bertemu dengan ketua High Table,
Di sana Sophie hanya bisa mengantar sampai perbatasan, sehingga selanjutnya John harus berjalan sendiri. Di sana John juga menutup segel Sophia, sehingga mereka berdua sudah tidak memiliki hutang piutang. Lanjut John berjalan di tengah gurun dan tidak ada yang bisa tahu lokasinya. Berada hanya mengatakan bahwa John harus terus berjalan ke tepi gurun. Menegadahlah garis minor. Anjing yang mengikuti Urion melalui langit, ikuti bintang paling terang, dan berjalanlah sampai mati. Dan ketika nafas hampir berhenti, di sanalah sang ketua akan menemui si John, atau bisa saja John ini tidak pernah bertemu. Intinya si John ini harus beruntung lah ini, gitulah. Ketika di sisi lain, di mana High Table mulai melakukan salam olahraga ke kerajaan Bori, di mana pasukan khusus itu menghabisi semua pasukan Bori, sehingga Bori sendiri tidak berdaya di kerajaannya sendiri. Sebagai seorang yang membantu si John, dan Bori tidak melakukan aksi apapun untuk memburu si John, sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh High Table, Bori akan menerima konsekuensinya. Membantu John dengan tembakan berisi 7 peluru, maka Bori akan dibunuh dengan 7 sayatan. Long live the king. Kembali ke si John, yang sungguh beruntung bahwa dia berhasil bertemu dengan tetua High Table yang biasa dipanggil The Elder. Di sana langsung John meminta ampunan, mengatakan alasannya kenapa dia harus tetap hidup adalah untuk almarhum istrinya, agar dia bisa terus mengenangnya. Namun di sana sang tertua tidak semudah itu menerima alasan si John. Di sana sang ketua bisa saja mencabut ekskomunikadonya, tapi dengan sebuah syarat bahwa John harus menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk High Table. Intinya si John ini tidak akan pernah bisa untuk pensiun. Dan tugas yang akan diberikan High Table adalah dia harus membunuh Winston. Karena dirasa ketua, Winston ini sudah tidak patuh lagi. Jika John berhasil, maka ekskomunikadonya dan kontraknya akan ditutup. Lalu tidak hanya itu, ketua minta sebuah bukti sumpah dari John, dan ketika itulah John memberikan jari dan cincin pernikahannya kepada High Table. Karena sebuah keterikatan dengan istrinya lah, awal mula John ini pengen pensiun. Dan sekarang sudah tidak ada lagi. John pun telah sampai kembali ke New York, di mana dia akan bertugas untuk membunuh Winston, di mana dia langsung disambut dan dikawal oleh tim khusus dari High Table, dan ada Kang Yayan juga di sini. Namun entah kenapa, justru John ini dan para pengawal malah gesrek, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Untung saja John berhasil sampai di Continental, sehingga Zero tidak bisa menyerang si John. Singkat cerita, si John pun bertemu dengan Winston. Di sana ternyata Winston sudah tahu bahwa si John dikirim ke sini untuk membunuhnya. Jujur saja bahwa John sangat berat untuk membunuh si John. Jujur saja bahwa si John sangat berat untuk membunuh Winston. Karena Winston lah yang sudah menolongnya, sehingga Winston sendiri juga terkena konsekuensinya. Di sana Winston membuat satu kesempatan. Anjing. Di sana Winston membuat satu kesepakatan malah beatbox. Di sana Winston membuat satu kesepakatan bagaimana jika kita merekayasa ini secara bersama-sama melawan dan perang dengan High Table. Sehingga datanglah adjudikator menegaskan apa yang akan John dan Winston putuskan. Ternyata dengan yakin Winston menolak untuk mundur dan John menolak untuk menembak Winston. Yang artinya mereka siap perang dengan High Table, dan detik itu juga sang adjudikator memberikan sebuah konfirmasi untuk merubah Hotel Continental cabang New York berstatus tidak netral. Yang artinya Continental bisa saja diserang oleh siapapun termasuk pasukan High Table itu sendiri, dan perang pun akan segera dimulai. What do you need? Guns. Lots of guns. John bersama Sharon akan menyiapkan senjata terbaik. Dikarenakan High Table juga sudah mengupgrade pasukannya dengan seragam-seragam anti peluru super yang hanya dor-doran tertentu saja yang bisa menembus mereka. Ternyata baju pelindung musuh lebih kuat daripada yang dibayangkan oleh si John, sehingga dia harus menembak leher musuh agar bisa membunuh mereka. Kali ini dengan peluru yang lebih berat, mereka berharap baju pelindung Gateli ini itu bisa dijebol.
Dan akhirnya John bertemu dengan Zero. Sebelum bertemu dengan Zero, John pun harus melawan beberapa muridnya. John bagaikan anak magang yang tidak bisa apa-apa, tapi karena kehendak sutradara dan yang namanya peran utama, pastilah si John yang menang. Lanjut kali ini yang paling kita tunggu, John harus melawan Kang Yayan Ruhian dan Kang Cecep. Senang bertemu Anda, Mr. Wick. Bangga bertarung dengan Anda, Mr. Wick. Sekali lagi, karena peran John ini adalah peran utama, John berhasil mengalahkan timnas assassin kita. Sampai jumpa. Dan akhirnya John akan bertarung one by one dengan si Zero, dan Zero pun tumbang. Adjudikator yang melihat sendiri bahwa pasukan terbaiknya telah tumbang melawan John CS, dia pun mengajak Winston untuk berunding atas kejadian ini semua. Di sana nampak sang adjudikator mengatakan bahwa serangan ini masih permulaan, dan High Table tidak sungkan-sungkan untuk melakukan serangan ini setiap hari, setiap saat, dan bahkan 3 kali sehari. Itu minum obat. Di sana Winston ternyata masih memperjuangkan penuh tentang kesetiaan yang telah dia berikan selama 40 tahun kepada High Table, bahwa rasa hormatnya melebihi dari gedung mewah ini. Hingga tiba-tiba si John datang, di sanalah adjudikator memberikan pilihan kepada Winston. Dia bisa kembali memimpin Continental asalkan Winston mengkhianati si John. Bangsat. Lalu ketika selang beberapa menit saja, Winston sungguh terkejut. Sang adjudikator kembali dan mengatakan bahwa John Wick tidak ada di titik dia jatuh tadi, yang artinya si John masih hidup. Sang adjudikator dengan muka tegang menegaskan Winston untuk membereskan ini, sebelum John Wick suatu hari datang lagi dan memburu mereka satu persatu. Dan ternyata, si John diselamatkan oleh Bowery King, yang ternyata juga masih hidup. Beginilah yang terjadi jika patuh dengan High fucking Table ini. Dengan bertemunya dua sosok besar yang telah dikecewakan, apakah deklarasi perang akan berkumandang? Dan film pun berakhir. Oke, itu dia John Wick Chapter 3 Parabellum. Ending yang sangat menerjun bebaskan. Oke, gimana menurut kalian film kali ini? Buat action scene gak usah dibahas lagi lah. Best banget. Makin kreatif aja gitu. Nggak cuma pakai benda random, tapi sampai kuda loh dipakai buat ngekill orang. Terus plotnya juga oke banget, walaupun action scene-nya banyak, tapi kita nggak dibiarin lupa sama plotnya. Apalagi plot twist di akhir kan, gitu. Tapi gue yakin lah si Winston ini nggak segampang itulah untuk ubah haluan. Dan tenang aja guys, John nggak berhenti sampai di film ketiga ini, karena masih akan berlanjut di film keempat. Tapi sebelum kita rewatch film keempatnya, kita bakal rewatch film spin-off-nya dulu, yang berjudul Ballerina, yang akan menampilkan Mbak Ana de Armas sebagai pemeran utamanya. Tapi tenang, John juga bakal ada di sini meskipun nggak bakal jadi spotlightnya. Dan kenapa gue rewatch Ballerina dulu ketimbang John Wick 4? Karena timeline Ballerina ini nanti berada setelah film ketiga dan sebelum film keempat si John. Oke, sekian dulu rewatch kita kali ini. Semoga film ini bisa menjadi asupan testosteron kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya guys. Bantu gue dan gue pasti bakal semangat untuk konten-konten seterusnya. So ya, gue Pet signing off and Sampai jumpa.